Amerika itu menguasai dunia, selalu ingin menguasai dunia. Karena dia yakin bahwa mereka mampu menguasai dunia. Nah, kita umat Islam tidak pede, Pak. Sehingga kita selalu menjadi dunia ketiga, rendah dan seterusnya. Jadi sekali lagi masalah keyakinan. Terakhir sekalian, bagaimana kita bisa yakin? Kan begitu bertanya. Ternyata keyakinan ini dahsyat, kekuatan hebat, power ini keyakinan. Orang dulu Bapak Ibu sekalian, ini bukan cerita bohong Bapak Ibu sekalian, riwayatnya kuat. Orang dulu itu kalau ada masalah, itu baca dia sholat 2 rakaat selesai masalah. Suatu ketika ada seorang ulama mau berdakwah, laut di depannya laut, perahu nggak ada, dia sholat 2 rakaat, jalan di atas laut, baca Bismillah, jalan di atas. Kenapa? Keyakinan. Itu yang disebut orang wali-wali. Padahal orang dulu tak menyebut dirinya wali. Yakin aja dengan pertolongan Allah, selesai masalah. Ada seorang namanya Asim bin Atha, seorang wali besar. Dia mau sekolah, lalu anaknya ini nggak ada apa-apa gitu. Mau melanjutkan lagi. Mohon maaf, Hatim al-Asam, bukan Hatim al-Asam. Ini masih generasi salafus saleh. Dia mau menuntut ilmu, tetapi nggak punya bekal untuk anak-anaknya. Jadi udah punya anak, tapi masih mau menuntut ilmu. Menuntut hadis, jadi ahli tafsir, jadi ahli. Kalau kita sekarang kalau udah punya anak, malas sekolah kan. Apalagi mau kuliah lagi, mau usaha lagi. Orang dulu gitu, udah banyak anak masih mau sekolah. Nah, Hatim al-Asam itu gitu. Kata anaknya yang tertua, Pak, kalau Bapak sekolah, terus kami makan apa? Siapa yang kasih makan kami? Ini anak-anak masih kecil. Kata Hatim al-Asam, kalau saya sekolah, kalian akan lebih bagus hidupnya daripada Bapak ada di antara kalian. Kalau bahasa kita sekarang kan mustahil aja berpikir begini. Kalau Bapak sekolah, kalian akan lebih bagus hidupnya daripada saya berada di tengah-tengah kalian. Bahasa ini. Kata anak-anaknya ini karena masih kecil dan masih remaja, dia nggak terlalu yakin. Mana sih Bapak ngomong kayak gini? Kalau bahasa kita ini orang tua udah gila atau apa gitu? Bahasa kita sekarang. Terus anak kecilnya itu, ada anak kecil, anak perempuan yang paling kecil. Dia ngomong, biarin aja ayah kita sekolah. Allah nanti pasti ngasih makan kita, Allah yang jaga kita, Allah yang ngasih rezeki kita. Nah tuh adikmu aja bisa ngerti itu kata ayah. Lalu pergilah ayah pergi sekolah. Sekolah dulu Pak, bukan naik onta dulu gitu. Pulangnya itu susah karena transportasi. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu itu bekal habis. Anaknya udah mulai gelisah. Apa saya bilang? Gara-gara masih kecil nih, merestui ayah kita pergi ke sekolah. Suatu ketika Bapak sekalian, dulu zaman namanya zaman kerajaan, apa namanya, sultan. Ada salah satu sultan lagi berburu. Masuknya di desa itu, desa tempatnya Hatim al-Asam. Kehausan. Tapi rumah yang pertama dia dapatin, rumahnya Hatim al-Asam. Dia minta air, ada air kalian. Ada ini raja kami capek. Kami gak punya apa-apa, hanya air minum saja. Dikasih air. Itu sultan lagi yang berburu. Lalu kemudian nanya ini sultan, ini rumahnya siapa? Ayah kalian mana? Kami lagi pergi sekolah. Memang siapa ayah kalian? Hatim al-Asam. Ini sultan ternyata kenal banget sama Hatim al-Asam. Ya Allah, ini rumahnya Hatim al-Asam kok begini modelnya?
kita jangan. Ternyata rumahnya begini gitu, anaknya bukan ditinggal, nggak ada bekal makanan. Langsung dia bilang, dia ambil pundi-pundinya. Siapa mau ikut saya? Lemparin pundi-pundi kalian di pintu rumahnya. Jadi menteri-menteri di bawahnya dia juga melemparin pundi-pundi ikut sultan tadi. Semua ngelempar. Sampai penulis sejarah itu menulis, sampai pintunya Hatim Al-Asam itu nggak bisa ditutup lagi karena banyaknya uang pundi-pundi yang dilempar sama menterinya. Ini namanya keyakinan. Jadi kalau kita yakin sama Allah, tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala sia-siakan kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ragu ya. Coba baca surah As-Saffat nanti di rumah, surah As-Saffat ayat 50 sampai ayat 60 dibaca benar. Ternyata ada Pak ahli surga ini. Masuk surga dia hanya karena yakin bahwa amal perbuatan itu dibalas di hari kiamat. Jadi masuk surga Bapak Ibu sekalian, amalnya biasa saja, tapi dia masuk surga hanya karena dia yakin bahwa nanti setelah mati ini ada kiamat. Nanti kiamat kita akan dibangkitkan dan dimasukkan ke neraka atau surga. Dia yakin itu. Masuk surga semua. Bahkan ceritanya sama Nabi SAW, ada orang ngasih minum anjing, dia yakin minum tanah anjing itu pahala, masuk surga. Bagaimana keyakinan kita merubah status kita di dunia dan akhirat? Bapak Ibu sekalian, ini yang disebut dengan ilmu tentang jalan. Yang kedua, niat dan tujuan. Ini cara bagaimana kita beryakin. Yang kedua, niat dan tujuan yang benar dan ikhlas. Kalau tujuan hidup kita benar, ikhlas kita benar, insya Allah. Yang kedua, amal soleh. Terus beramal soleh. Amal soleh itu menguatkan keyakinan. Yang ketiga, hidup di lingkungan yang soleh. Lingkungan yang soleh menguatkan keyakinan. Kalau kita hidup di keluarga yang tukang mengeluh, ngandalin usaha doang, nggak ngandalin Allah, biasanya di materialisme. Jadi kita hidup di keluarga, kalau bisa orang tuanya itu jangan khawatir ada Allah, jangan khawatir ada Allah. Hidup di keluarga begini akan menguatkan keyakinan. Yang keempat, yang kelima, mentadabburi ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauniyah. Kita sering lihat ciptaan Allah. Kalau rihlah jalan-jalan Bapak Ibu sekalian, piknik, jangan piknik doang makan-makan, tetapi lihat kekuasaan Allah. Siapa yang cipta gunung ini? Kalau kita nimbun-nimbun pasir bisa jadi gunung begini kan? Siapa yang menciptakan kolam besar itu? Lautan. Nah, dari situ kita membayar subhanallah. Allah yang Maha Kuasa. Begitu juga Quran dan tadabbur seterusnya. Dan yang terakhir banyak berdoa untuk dikuatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekalian rahmati Allah, semoga kita dibuatkan keyakinannya, bukan cuma ilmu. Selama ini kita menuntut ilmu, ngaji. Yang paling penting ternyata dari bukan cuma ilmu, tapi keyakinan. Bapak Ibu di sini rugi kalau ngaji tidak sampai pada keyakinan, hanya pengetahuan saja. Ya harus sampai pada keyakinan. Ini Bapak Ibu sekalian, semoga Allah SWT memberikan keyakinan kepada kita sehingga kita berubah hidup kita, baik secara di dunia maupun kehidupan akhirat kita insyaallah. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Kita pagi ini mendapat dua, satu yakin, dua sabar. Yakin tentunya kepada Allah. Saya melihat contoh-contoh orang yang yakin, dari mulai Bilal bin Rabah, Ahad walaupun ditimpa dengan batu pun masya Allah. Kemudian bukan Bilal saja, kita lihat Siti Masitoh. Waktu sisirnya jatuh dia bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Yakin. Walaupun direbus pun yakin juga.
sehingga wangi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita Nabi diisrakan, semua nunggu Abu Bakar yakin Abu Bakar masalah. Nah, nabi-nabi pun gitu tadi. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Nabi Ismail putranya yang masih berapa bulan sama istrinya, itu cuma kurma saja, ditinggal, yakin kepada Allah. Sekarang jamaah tabligh, Pak, yakin kepada Allah, keluarganya masih berantakan, tinggal dakwah. Saya kira kalau dia yakin benar-benar, kita harus yakin Allah memberikan bimbingan, semua Allah yang takdirkan. Nabi Musa dikepung sama Fir'aun sudah di Laut Merah, yakin kepada Allah bisa membelah laut. Demikian juga Nabi Ibrahim waktu dibakar, yakin hanya kepada Allah, tidak terbakar. Nah, zaman sekarang ini kita lihat, sebelum saya masuk sekarang ini, bagaimana dengan Abu Thalib yang sudah mendampingi Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, sampai dia tidak yakin kurang apa sebenarnya. Abu Jahal tahu Nabi kita Muhammad SAW itu Masya, sejak kecil dia tahu ini orang al-amin, jujur, tapi semua ditujukan oleh Allah, mereka tetap tidak yakin. Apakah ada yang rusak atau gimana? Atau karena memang orang yang tidak yakin ini dari makanannya atau dosanya atau hati yang kotor, masih belum bersih, sehingga dia tidak bisa mendapat keyakinan dari Allah. Nah, ini kira-kira apa yang menyebabkan mereka ini tidak bisa yakin? Yang kedua, untuk menjadi orang yang yakin, apa kiat-kiatnya? Sehingga kita semua insyaallah di pengajian ini semua yakin dan sabar. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Kasus-kasus yang Pak Anjum sebutkan itu sehari-hari terjadi pada diri para nabi dan para rasul, para sahabat. Mereka tidak punya fasilitas seperti zaman kita, tidak punya harta luar biasa seperti zaman kita, tidak punya, bahkan di zaman itu nggak ada rumah sakit, ya. Nggak ada kepolisian, nggak ada jaga keamanan, itu nggak ada. Kehidupan mereka itu semuanya Allah yang. Tapi kemudian sukses. Memang itu karena keyakinan. Tapi keyakinan ini syariat kita mengajarkan kita, bukan kemudian kita yakin udah gak ngapa-ngapain, itu salah. Tetapi keyakinan itu lahir ketika kita melakukan semua hal-hal yang manusiawi yang diperintahkan oleh Allah. Pak, Nabi Muhammad itu ketika diutus menjadi nabi, diangkat oleh Allah jadi rasul, kira-kira kalau Nabi langsung doa, ya Allah, masukkan Islam semua manusia di dunia, kira-kira masuk Islam semua? Masa Islam? Orang Nabi Muhammad makbul doanya. Apa yang diminta oleh Muhammad tidak dikabulkan oleh Allah? Ya Allah, mulai hari pertama beliau diutus jadi nabi, ya Allah, masukkan Islam, jadikan negara Jazirah Arab ini Islam semua, Persia, Romawi, taklukkan semuanya, selesai. Allah Maha Kuasa. Tetapi kenapa Nabi harus berjuang, harus menderita? Ya kan? Harus mengajarkan Quran, harus masih pengajian, harus bahkan berperang, karena semua hal-hal yang bersifat manusiawi itu dilakukan dulu, Pak. Baru kemudian tawakal, yakin terhadap itu. Boleh kita ini, memang Allah itu anak buah kita. Kenapa? Nanti Allah yang beresin itu anak buah kita, Allah itu. Hati-hati ya, kadang itu nggak sadar. Jadi Allah itu anak buah kita. Nanti Allah yang beresin. Ya, terus kamu ngapain? Palestina begini, apa namanya? Sekarang India sekarang orang pakai jilbab itu
bisa disembeli sama orang Hindu. India sekarang jahat sekali nih pemerintahan Modi, benci sekali sama Islam. Wah nanti Allah yang beresin, terus kita ngapain? Nabi Muhammad SAW ngajarin kita, doanya makbul tapi dia lakukan semua hal-hal yang manusiawi. Tugas dia sebagai manusia dan Rasul. Ya kita didik, kita ajar, kita sadarkan, baru kemudian yakin kepada Allah. Nah, bagaimana menanamkan apa yang masalah sekarang? Orang itu tidak yakin. Betul sekali. Di antara yang mencegah kita menguatkan keyakinan itu, pertama adalah keraguan. Makanya Quran ketika pertama kali turun, yang dibasmi itu keraguan. Alif Lam Mim. Kalau kita baru membaca Quran setelah Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Quran menghilangkan keraguan dulu. Kebalikan yakin itu keraguan. Kebalikan yakin ragu. Musuh keyakinan itu keraguan. Maka nggak boleh kita ragu. Benar Pak ya surga ya? Itu ragu kan? Masih nanya juga ya. Benar ya dapat pahala? Masih nanya juga itu ragu kan? Benar nggak kalau saya ini dibalas sama Allah? Kalau saya infak 1.000 Allah ganti 10.000. Benar nggak? Masih ragu juga kan? Itu namanya keraguan. Jadi yang pertama yang menghalangi keyakinan itu ragu Bapak, ragu-ragu. Gak pede. Hati-hati. Ini sholat di masjid kayak gini dapat pahala kan? Hati-hati. Penyakit orang Islam itu kebanyakan ragu. Yang kedua, yang mengikis keyakinan kita itu terlalu bergantung sama materi. Terlalu bergantung sama benda. Contoh bagus sekali. Zaman sekarang banyak orang nggak bisa tidur kalau nggak pakai AC, kipas angin. Saya nggak bisa tidur kalau nggak ada AC. Ada Allah, bisa? Dia ketawain kita malam. Kok Ustaz mau kayak gini, zaman kayak gini? Orang dulu nggak ada AC nggak bisa tidur. Nyamuk nggak bisa menggigit karena dia baca doa. Nyamuk itu menghindar nyamuk. Yakin ya? Dulu kita di pesantren selalu ngamalin itu, masalahnya bukan anekdot. Di pesantren siapa yang nggak tahu nyamuk? Apalagi di Bekasi, wah nyamuk biasa, gede-gede nyamuk. Tapi itu nggak menggigit kalau dia baca doa rapi, yakin bahwa dia dilindungi. Tapi sekarang nggak perlu baca doa, ada obat nyamuk, pakai apa namanya itu listrik, ada AC. Jadi kita bergantung sama benda materi, itu melemahkan dia. Betul. Yang ketiga, tadi kita banyak makan yang haram, yang subhan, riba, haram, banyak. Makanan yang masuk itu membuat melemahkan keyakinan kita pada Allah. Karena keyakinan itu abstrak, Bapak Ibu. Bukan bentuknya dilihat ini keyakinan. Keyakinan itu perbuatan hati, perbuatan roh kita, jiwa kita. Nggak terlihat. Siapa yang menguatkan dan melemahkan? Allah itu. Nah kalau kita udah bermasalah dengan Allah, bagaimana mau yakin? Jadi seperti itu, sekalian. Ini bukan ajaran sufi, bukan. Ini ajaran Islam. Orang kalau sekarang begitu sufi, enggak. Orang apa namanya Bapak Ibu sekalian? Ini Nabi Muhammad SAW. Tamu pada datang nih, mungkin banyak begini. Karena dia diundang oleh seorang ibu-ibu. Kasihan kelihatan Muhammad udah lama nggak makan enak gitu. Ya, jadi orang dulu cintanya sama Muhammad.
Akhirnya dia nabung Pak, bisa beli daging sepotong gini. Dia undang Rasul, ya Rasul, saya undang di rumah makan, enak di rumah saya. Oh iya, Rasul ini undang semuanya, temannya diundang, karena sahabat-sahabat yang lain puluhan, 20, 30, 40 orang, daging segini. Tuan rumah ya, aduh, ini yang kita undang Nabi, semua datang. Dia bisik sama Rasul, ya Rasul, ini sebenarnya untuk Rasulullah dagingnya sedikit. Apa kata Rasul? Ini mana talenan kamu itu dagingnya? Allahumma barik, Nabi doain. Udah bagian, dibagiin Pak. Sahabat yang menceritakan itu, kami puluhan yang ada itu semua kebagian daging, bahkan daging itu lebih. Kira-kira itu nyambung apa akal nggak? Keyakinan begitu. Dan Nabi bukan sekali dua kali dari itu. Cuma Nabi nggak tunjukkan terus. Karena nanti kalau Nabi SAW dikit-dikit begini, nanti umat nggak kerja kan? Nanti umat jadi malas. Nabi nggak mau itu. Sehingga Nabi bekerja juga dapat juga. Suatu ketika juga ada satu ceret susu. Kata para sahabat yang menceritakan ini, itu satu ceret susu. Para sahabat hadir di majelis begini, itu satu ceret kecil ceretnya. Semua kena air di ceret itu nggak bisa susu di ceret. Kenapa? Yang penting disentuh sama Nabi Muhammad. Allah mubarak. Kejadian begini sekali dua kali. Biasanya Nabi lakukan dalam kondisi kepepet saja. Nabi bisa setiap saat, orang Nabi makhluk doa. Cuma kerja-kerja manusia itu harus kita lakukan. Kita bukan malaikat. Bisa dipahami dulu. Begitu Pak. Ada lagi? Kayaknya udah mau praktekkan ini ya. Kalau nggak ada kita cukupkan sampai sekarang. Mohon maaf ini laptopnya ini dibawa jauh-jauh, tapi ternyata lupa itu dia tadi ya. Kalau laptop biasa masuk. Semoga tidak ada manfaatnya. Ada yang ditanya? Pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Semoga manfaat. Assalamualaikum.